Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi ini kita kembali bertemu di dalam Renungan Harian Anak Habatus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya berharap semua tetap sehat dan tetap semangat. Mungkin adik-adik hari ini juga masih belajar dari rumah secara online, belum datang ke sekolah. Tapi mari kita melakukan setiap perintah yang diberikan oleh guru kita untuk kita kerjakan dengan baik. Mungkin kita tidak bisa. Mari kita belajar, minta petunjuk pada bapak atau ibu kita. Mari kita terus belajar. Nah, atau kita nggak mau belajar, malah kita bersungut-sungut, kita menggerutu. Mari kita melakukan dengan sukacita, supaya kita menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi ini, mari kita akan belajar. Tadi saya katakan dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Nanti dibaca setelah melihat tayangan Renungan Habatus ini. Dan pagi ini saya hanya akan mengambil dari ayat yang ke-12 bagian B yang berbunyi demikian. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, pada waktu itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin, dan di sana mereka mulai mengeluh. Merasa kekurangan, mereka merasa kelaparan. Mereka merasa lebih baik ada di Mesir daripada mereka keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel, dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti bagi bangsa Israel. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak oleh mereka. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana yang berwarna putih dan rasanya seperti kue madu. Wah, enak bukan? Rasanya luar biasa ya. Tuhan menyediakan semua itu. Namun ketika siang hari, sisa roti mana yang tidak diambil oleh bangsa Israel terkena sinar matahari lalu mencair dan hilang. Ya. Nah, Tuhan berkata bahwa orang Israel waktu itu hanya boleh mengambil mana atau roti mana itu secukupnya. Misalnya untuk satu keluarga mereka boleh mengambil satu bakul hanya untuk keluarganya saja. Nah, ini dilakukan pada hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Dan pada hari yang keenam, mereka boleh mengambil 2 kali lipat. Kalau biasa ngambil 1 bakul, sekarang jadi 2 bakul. Ya. Nah, yang satu buat hari ini dan yang satu lagi untuk hari esok. Kenapa demikian, saudara? Karena pada hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari untuk beristirahat dan mereka tidak bekerja. Nah, saudara, kalau roti mana tadi pada hari pertama sampai dengan hari kelima, mereka harus menghabiskannya. Jadi tidak boleh ada sisa. Kalau ada sisa, maka roti mana itu akan menjadi bau busuk dan berulat. Ngeri sekali. Ya, karena Tuhan tidak suka. Mereka menghambur-hamburkan berkat dari Allah. Makanya mereka harus mengambil secukupnya. Nah, bagaimana ketika hari ke-6 tadi ada yang tidak mengambil roti? Maka pada hari ke-7 mereka tidak akan mendapatkannya di padang gurun. Tidak ada roti mana di sana. Wah, mereka pasti kecewa. Namun itu yang terjadi.
Nah, akhirnya sudah adik-adik kita bisa melihat nih bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Sekalipun mereka bersungut-sungut, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai mereka. Dan akhirnya bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun. Selama mereka ada di padang gurun. Luar biasa bukan? Itulah kebaikan Allah kita. Tuhan mau agar kita tetap bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, bangsa Israel harusnya tidak usah bersungut-sungut oleh karena mereka kekurangan atau kelaparan, karena mereka punya Allah yang kaya, Allah yang luar biasa. Dan kita bisa lihat Allah ternyata menyertai dan memberkati mereka dengan mana yang turun dari surga. Itu adalah roti dari surga. Kita belum pernah ya, belum ada yang pernah selain dari bangsa Israel ya. Nah, jadi adik-adik pun jangan pernah kita bersungut-sungut. Tetapi mari kita belajar mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Ketika kita belajar secara daring, waduh, banyak kan nih tugasnya gitu ya, gerutu terus. Padahal kita tahu guru kita mau agar kita mau belajar dengan lebih baik dan menjadi anak-anak yang pandai. Itu tujuannya. Nah, mungkin juga kita melihat orang lain kok tidak sama dengan kita ya. Kalau mereka kok punya ini, saya nggak punya. Mereka punya itu, saya nggak punya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Apa yang kita butuhkan, percayalah, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau hari ini mungkin belum dijawab doa kita, mari kita tetap bertekun, berdoa, bersabar, sampai waktu Tuhan itu menjadi bagian kita. Kalau sampai saat ini belum dijawab, mungkin Tuhan belum izinkan kita bisa sama dengan mereka, ya. Jadi bersabar, kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Yang kedua, kita belajar untuk tidak menjadi serakah. Kenapa tidak menjadi serakah tadi? Seperti mana yang Tuhan turunkan dari surga. Tuhan mau bangsa Israel mengambil secukupnya. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan, esok akan menjadi bau, busuk, dan berulat. Tuhan tidak mau kalau kita menjadi serakah. Bagaimana dengan adik-adik? Jangan menjadi serakah. Tapi ingat akan orang lain. Mungkin di rumah kita ingin roti yang banyak, ya, tapi kita lupa sama kakak kita atau adik kita, atau bahkan kita lupa sama orang tua kita. Aku mau yang ini. Nggak apa-apalah. Yang penting saya lupa dengan yang lain. Jadi, mari kita saling memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tidak menjadi serakah. Mari kita saling berbagi satu dengan yang lain. Pagi ini, Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Mari kita juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita senantiasa mengucap syukur dan kita tidak menjadi serakah. Oleh karena Tuhan yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini kalau kami belajar untuk kami senantiasa mengucap syukur, untuk kami tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi kami mau untuk tetap mengucap syukur dengan apa yang kami miliki. Dan ajar untuk kami juga tidak serakah. Ajar kami memperhatikan orang lain. Ajar untuk kami berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kabar Plus Renungan Harian Anak.